Pernahkah Anda memandang seseorang dan langsung menghakiminya? Dari pakaiannya yang sederhana, tangannya yang kapalan, atau keheningannya yang rendah hati? Yang di sebuah ruang rapat di puncak dunia, di mana udara terasa tipis dan keputusan bernilai miliaran, aroma kulit mahal, dan kopi dari mesin berbaur dengan kesombongan. Di sana, seorang CEO muda yang cemerlang, setajam lipatan setelan jas Italianya, melakukan hal itu. Sasarannya? Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan tangan yang ditandai oleh tanah. Sosok yang tampak begitu salah tempat di lingkungan itu seperti pohon tua di tengah gurun kaca dan baja. Ia memandang petani tua yang duduk di ujung meja dan hanya melihat sisa-sisa masa lalu, sebuah rintangan yang harus dihancurkan oleh kemajuan. Sedikit yang ia tahu bahwa ia tidak sedang menghina seorang petani, melainkan raja anonim dari kerajaan yang ia pimpin. Orang tua itu bukan hanya seorang petani. Ia adalah akar dari semuanya. Bersiaplah, karena pelajaran yang akan menyusul bukanlah tentang bisnis. Ini tentang kekuatan diam dari kehormatan dan kekuatan kebenaran yang menghancurkan. Dan semua orang di ruangan itu akan segera belajar dengan cara yang paling sulit bahwa ketika Anda meremehkan akarnya, seluruh pohon akan tumbang. Tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton kami dan jadilah bagian dari momen istimewa ini. Perjalanan Bapak Budi. Santoso pada hari itu dimulai jauh sebelum matahari menyentuh perkebunan kopi yang sangat ia cintai. Dimulai dalam keheningan rumah kayunya yang sederhana, di mana aroma kopi seduh berbaur dengan bau tanah basah oleh gerimis subuh. Pada usia 75 tahun, tubuhnya membawa bekas-bekas kehidupan yang didedikasikan untuk ladang, tetapi matanya masih memiliki kejernihan seseorang yang tahu persis nilai setiap benih. Hari itu, ia tidak mengenakan pakaian kerjanya, melainkan celana katun sederhana dan kemeja batik yang sudah usang, yang terbaik yang ia miliki, meskipun sudah pudar dimakan waktu. Ia bukanlah orang kota besar, bukan orang gedung-gedung pencakar langit. Dunianya adalah cakrawala luas lembah subur, di mana setiap pohon kopi seperti seorang anak. Tetapi sebuah desas-desus, bisikan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang ia tanam, memaksanya untuk melakukan perjalanan panjang ke jantung batu ibu kota, ke kerajaan yang ia bangun sendiri dan kemudian ia tinggalkan, kantor pusat Nusantara Kopi Jaya. Setibanya di depan gedung pencakar langit di Jalan Sudirman, Pak Budi merasa seperti berada di negeri asing. Gedung itu, menara kaca dan baja, tampak dingin dan acuh tak acuh. Raksasa yang tidak peduli dengan musim atau waktu panen. Sepatu botnya yang usang, yang begitu nyaman di tanah, terdengar aneh dan berisik di lantai marmer lobi yang mengilap. Udara dingin dari AC membuat kulitnya merinding, kulit yang terbiasa dengan panas matahari. Seorang satpam, dengan tatapan yang menilai orang dari pakaian mereka, memandangnya dari atas ke bawah dengan curiga. Pak Budi mendekati meja resepsionis, sebuah penghalang batu gelap yang memisahkannya dari wanita muda berjas rapi. Ia menyebutkan namanya dengan suara tenang dan tegas seperti biasa, memperkenalkan diri sebagai Budi Santoso, perwakilan dari Dewan Petani. Wanita itu nyaris tidak mengangkat matanya dari komputer, melayaninya dengan ketidaksabaran yang ditahan, seolah-olah ia adalah kesalahan dalam sistem yang terorganisir sempurna di tempat itu. Penantian itu panjang dan sunyi. Duduk di kursi desain modern yang sepertinya menolak bentuk tubuhnya, Pak Budi mengamati para eksekutif muda yang berlalu lalang, berbicara di ponsel mereka tentang angka dan pasar dalam bahasa yang ia kenal, tetapi maknanya seolah telah hilang. Ia adalah hantu di sana, peninggalan dari masa yang hanya mereka kenal dari buku sejarah perusahaan. Ketika akhirnya namanya dipanggil, wanita muda yang sama menunjuk ke lift dengan isyarat samar, tanpa sedikit pun rasa hormat. Di dalam kotak logam yang mengilap itu, Pak Budi melihat bayangannya sendiri. Ia melihat wajah keriput, topi sederhana di tangannya, dan bertanya-tanya apakah pria di cermin itu masih pemuda pemimpi yang sama yang 50 tahun lalu. Berjanji pada dirinya sendiri akan menciptakan bisnis di mana rasa hormat terhadap petani akan menjadi benih dari segalanya. Lift itu yang naik dalam keheningan steril sepertinya membawanya jauh dari semua yang ia yakini. Ruang rapat itu bahkan lebih dingin dan impersonal dari yang ia bayangkan. Terletak di lantai paling atas, salah satu dindingnya seluruhnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan panorama megapolitan, lautan beton yang membentang hingga tak terbatas. Bagi Pak Budi, pemandangan itu bukanlah simbol kekuasaan, melainkan jarak. Jarak dari tanah, dari aroma bunga kopi, dari obrolan sederhana dengan para pekerja. Sebuah meja gelap yang panjang, hampir hitam, mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit yang tampak seperti singgasana. Para direktur lain sudah ada di sana,
tenggelam dalam tablet mereka, saling bertukar senyum penuh arti dan jabat tangan yang erat. Tidak ada yang menyapanya, bahkan tidak ada yang menyadari kehadirannya. Ia berjalan perlahan dan duduk di kursi terjauh dari kepala meja, tempat yang disediakan untuk orang yang tidak penting. Di atas meja, di depan setiap kursi, ada sebotol air mineral impor dan sebuah buku catatan dengan pena perak. Dan, ironisnya, sebuah mesin kopi kapsul yang menyajikan minuman gelap tanpa jiwa melengkapi pemandangan kesedihannya. Arya Wijaya, sang CEO, memasuki ruangan seperti badai. Muda, dengan setelan jas yang pas di badan dan senyum yang tidak mencapai matanya. Ia memancarkan kepercayaan diri seseorang yang tidak pernah mengenal kegagalan. Ia menyapa semua orang dengan akrab, kecuali Pak Budi, yang hanya ia beri lirikan cepat dan meremehkan. Rapat dimulai tepat waktu dengan Arya memegang kendali penuh. Di layar raksasa, grafik warna-warni dan proyeksi keuangan menari-nari seiring ia berbicara. Suaranya energik, penuh dengan jargon bahasa Inggris yang terdengar seperti penghinaan di telinga Pak Budi. Ia tidak berbicara tentang kopi, tanah, atau cuaca. Ia berbicara tentang yield, market share, assets, dan optimization. Perkebunan dan keluarga yang tinggal di dalamnya direduksi menjadi unit produksi dan variabel biaya. Setiap kata adalah tusukan pada mimpi yang dulu bernama Koperasi Benih Perkasa. Kemudian Arya memperkenalkan bintang rapat itu, Proyek Omega. Nama itu sendiri sudah merupakan penghinaan. Dengan antusias ia menjelaskan tentang biji kopi baru yang dimodifikasi secara genetik di laboratorium Swiss. Biji yang menjanjikan produktivitas 3 kali lebih tinggi, tahan terhadap hama tertentu, tetapi dengan syarat yang mengerikan, ia hanya tumbuh subur dengan penggunaan koktail pestisida dan pupuk kimia yang sangat mahal dan agresif yang dijual oleh satu perusahaan mitra. Proyek ini merencanakan penggantian massal kebun kopi tradisional dan berkelanjutan dengan monokultur baru ini. Perkebunan mitra yang tidak ikut serta akan diputus dari program pasokan Nusantara Kopi Jaya. Itu adalah rencana yang menjanjikan keuntungan astronomis bagi para pemegang saham, tetapi akan berarti kehancuran tanah dan kebangkrutan ratusan petani kecil, orang-orang yang sama yang membentuk dasar perusahaan. Pak Budi mendengarkan semuanya dalam keheningan yang membebani dadanya. Setiap slide presentasi adalah pukulan bagi jiwanya. Ia melihat perkebunan raksasa steril di masa depan, tanpa keragaman pohon peneduh yang sangat ia bela. Ia mendengar angka-angka, miliaran yang akan dihasilkan, dan hanya bisa memikirkan biaya sebenarnya yang tidak ada di spreadsheet itu. Biaya martabat, tradisi, rasa hormat terhadap alam. Arya berbicara tentang warisan perusahaan, tentang sejarah pendiriannya, dengan nada merendahkan, seolah-olah berbicara tentang dongeng anak-anak yang perlu ditinggalkan demi kemajuan yang tak terhindarkan. Ia tidak menghormati sejarah, ia menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menghancurkannya. Tangan Pak Budi yang beristirahat di atas lututnya mengepal. Debu ladang di bawah kukunya tampak lebih jujur daripada semua kemewahan di ruangan itu. Presentasi Arya disambut dengan tepuk tangan antusias dari para direktur lain yang sudah memimpikan bonus akhir tahun. Wajah mereka bersinar karena keserakahan, buta akan kehancuran yang diwakili oleh proyek itu. Mereka hanya melihat peluang untuk menjadi lebih kaya, untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka di pasar. Keberlanjutan, kemitraan, komunitas, kata-kata yang pernah menjadi fondasi Nusantara Kopi Jaya, kini hanyalah rintangan yang harus disingkirkan. Kecepatan semua orang setuju. Tidak adanya pertanyaan tentang dampak sosial atau lingkungan adalah bukti terakhir bagi Pak Budi bahwa jiwa perusahaan itu sedang sakit, mungkin sekarat. Ia merasa seperti seorang ayah, menyaksikan anak kesayangannya mengambil jalan yang salah, tergoda oleh janji-janji kemuliaan dan kekayaan yang kosong. Ketika euforia mereda, Arya membuka sesi tanya jawab, lebih sebagai formalitas daripada undangan tulus untuk berdebat. Matanya menyapu ruangan dan, dengan senyum yang diperhitungkan, mendarat pada sosok pendiam di ujung meja. Inilah saat yang telah ia rencanakan untuk menetapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi dengan mempermalukan simbol masa lalu di depan umum. Ia berbicara kepada Pak Budi, nada suaranya campuran antara kesopanan palsu dan ejekan yang terang-terangan. Ia ingin menegaskan kepada semua orang bahwa era petani tua telah berakhir. Momen itu bukan tentang proyek, itu tentang kekuasaan, tentang menghapus memori dan menulis ulang sejarah dengan namanya sendiri di atas abu dari apa yang pernah menjadi benih perkasa. Suara Arya bergema di ruangan yang sunyi. Ia berkata, di sini kita memiliki Bapak Budi yang mewakili asal mula semua ini, dasarnya. Dan penting untuk mendengar dari dasar, bukan begitu? Sarkasme itu terasa kental.
Semua mata tertuju pada lelaki tua itu, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan jijik. Arya melanjutkan pertunjukannya, mencondongkan tubuh ke meja seperti predator yang bermain dengan mangsanya. Bapak Budi, dengan segala hormat atas pengalaman praktis Bapak yang luas di lapangan, apakah Bapak bisa memahami kompleksitas guidance triwulanan atau dampak yang akan dimiliki oleh market share Omega pada saham global kita? Atau mungkin pembicaraan kita ini agak terlalu abstrak untuk pemahaman Bapak? Pertanyaan itu adalah sebuah tamparan, penghinaan publik, dingin, dan diperhitungkan, dibuat untuk merendahkannya, untuk mengubahnya menjadi karikatur bodoh. Hinaan itu menggantung di udara, berat dan beracun. Tawa kecil yang tertahan terdengar dari beberapa sudut meja. Para eksekutif saling memandang dengan senyum penuh arti, puas dengan pertunjukan kekuasaan pemimpin mereka. Mereka melihat kemenangan Arya sebagai kemenangan mereka sendiri, kemenangan modernitas atas tradisi, keuntungan atas prinsip. Bagi mereka, Pak Budi hanyalah seorang tua keras kepala, sebuah rintangan yang baru saja disingkirkan dengan elegan. Serangan itu tidak hanya ditujukan pada Pak Budi sebagai seorang pria, tetapi pada semua yang ia wakili, kerja jujur, kebijaksanaan yang diperoleh dari waktu, rasa hormat terhadap tanah dan manusia. Mereka menertawakan fondasi di mana gaji dan hak istimewa mereka dibangun. Momen itu adalah puncaknya, bukti definitif bahwa nilai-nilai perusahaan telah sepenuhnya dirusak oleh keserakahan dan kesombongan. Penghinaan itu tidak hanya bersifat pribadi, itu adalah penistaan terhadap warisan seumur hidup. Jika Anda juga percaya bahwa kerendahan hati dan pengalaman hidup adalah harta yang tidak boleh diremehkan dan bahwa rasa hormat adalah dasar dari segalanya, tunjukkan dukungan Anda pada saat ini. Tinggalkan ikon hati atau komentar dengan kata hormat untuk mengirimkan kekuatan Anda kepada pahlawan kita, karena ia akan membutuhkannya untuk pertempuran yang akan datang. Tunjukkan bahwa Anda berada di sisinya dalam pertarungan martabat melawan keangkuhan ini. Senyum Arya Wijaya tetap terpaku di wajahnya. Senyum kemenangan. Ia mengharapkan jawaban yang terbata-bata, ledakan amarah dari seorang tua tanpa pendidikan, atau mungkin hanya keheningan yang memalukan. Salah satu dari reaksi itu akan mengkonfirmasi superioritasnya dan mengakhiri masalah ini sekali dan untuk selamanya. Ia sudah bersiap untuk melanjutkan agenda, untuk meresmikan persetujuan proyek Omega dan merayakan kemenangannya dengan para direktur lain yang dengan cemas menunggu akhir dari adegan memalukan itu. Bagi mereka, rapat sudah berakhir. Masa depan Nusantara Kopi Jaya telah diputuskan dan masa lalu yang dipersonifikasikan dalam diri petani sederhana itu akhirnya dikuburkan. Tapi Pak Budi tidak melakukan apapun yang mereka harapkan. Ia tidak meringkuk, tidak berteriak, tidak tergagap. Ia tetap tak bergerak, wajahnya topeng ketenangan yang menyembunyikan badai yang terbentuk di dalam dirinya. Namun matanya berbicara untuknya. Mata itu tidak lagi mata seorang kakek yang baik hati, melainkan mata seorang hakim. Kilatan dingin dan menusuk muncul di pupilnya. Kilatan yang seolah menembus Arya dan melihat langsung ke dalam jiwanya yang kecil dan ambisius. Tatapan itu mengandung beban 50 tahun panen, kekeringan, embun beku, perjuangan dan kemenangan. Itu adalah tatapan yang mengetahui arti sebenarnya dari kerja dan nilai, dan yang melihat dalam sosok CEO itu hanya seorang anak manja yang bermain dengan warisan yang bukan miliknya. Udara di ruangan itu menjadi tegang. Kepercayaan diri Arya mulai goyah di hadapan keheningan yang tak terduga dan tatapan tajam itu. Senyum di wajahnya menjadi kaku, sebuah seringai ketidaknyamanan. Para direktur lain juga merasakan perubahan atmosfer. Ejekan berganti menjadi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, petani tua di sudut ruangan itu tidak lagi tampak begitu tidak berbahaya. Ada martabat dalam dirinya, kekuatan sunyi yang mulai menguasai kemewahan dan kesombongan lingkungan itu. Itu bukanlah keheningan kekalahan, itu adalah keheningan yang mendahului guntur, ketenangan sebelum badai sempurna yang akan menimpa kepala mereka. Ketegangan menjadi hampir tak tertahankan. Setiap detik yang berlalu tanpa jawaban dari Pak Budi meningkatkan kekuatan kehadirannya. Ia mengendalikan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arya menyadari bahwa ia kehilangan kendali atas situasi, mencoba mengambil kembali kendali dengan pertunjukan kekuasaan terakhir. Ia berdeham, merapikan dasinya, dan bersiap untuk mengakhiri masalah itu dengan kalimat acuh tak acuh, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa keheningan orang tua itu tidak relevan. Kesalahan terakhirnya, kesalahan yang akan menyegel nasibnya dan nasib semua orang di ruangan itu. Jebakan yang ia pasang sendiri akan segera menutupinya. Pertanyaan Arya masih bergema di ruangan.
Atau mungkin pembicaraan kita ini agak terlalu abstrak untuk pemahaman Bapak. Nasib sebuah kerajaan miliaran, masa depan ribuan keluarga, dan kehormatan seorang pria tergantung pada saat itu menunggu jawaban dari seorang petani sederhana. Apa yang tidak ada yang tahu di sana adalah bahwa jawaban Pak Budi tidak akan datang dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang akan mengubah jalannya sejarah Nusantara Kopi Jaya selamanya. Penghinaan itu akan segera berubah menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Teruslah menonton agar tidak ketinggalan saat pemburu menjadi mangsa dan raja sejati mengungkapkan mahkotanya. Keheningan yang mengikuti pertanyaan kejam Arya tidaklah kosong. Itu adalah keheningan yang padat, nyata, syarat dengan beban dekade sejarah yang tak terhitung. Bagi para eksekutif di ruangan itu adalah keheningan yang memalukan, jenis jeda canggung yang ingin diisi dengan kebisingan apapun. Mereka bergerak tidak nyaman di kursi kulit mereka, saling bertukar pandang, beberapa dengan sedikit rasa kasihan, yang lain dengan ketidaksabaran murni. Mereka tidak memahami sifat keheningan itu. Mereka mengira itu adalah keraguan seorang pria sederhana, tersesat di dunia yang bukan miliknya. Tetapi bagi Budi Santoso, keheningan itu adalah wilayah yang ia kenal. Itu adalah keheningan tanah sebelum hujan, keheningan kebun kopi di tengah malam, keheningan refleksi. Itu adalah saat di mana benih keputusan yang ditanam oleh penghinaan mulai berkecambah di dadanya. Ia tidak tersesat, ia sedang menemukan dirinya. Pada saat yang tergantung di waktu itu, pikiran Pak Budi melayang jauh dari ruangan dingin itu. Ia teringat ayahnya, seorang pria pendiam dengan tangan sekasar tangannya, yang mengajarinya bahwa tanah memiliki ingatan. Ia teringat malam-malam ia tidur di pelataran di bawah bintang-bintang untuk melindungi biji kopi dari embun beku. Ia teringat hari ketika ia mengumpulkan segelintir petani kecil lainnya di bawah pohon beringin. Semuanya diremehkan dan dieksploitasi dan mengusulkan sebuah mimpi kepada mereka. Untuk menciptakan sebuah koperasi di mana persatuan akan memberi mereka kekuatan dan kualitas kerja mereka akan memberi mereka martabat. Ia berjanji kepada mereka bahwa selama ia hidup, orang desa tidak akan pernah diperlakukan seperti angka, seperti bagian yang bisa dibuang dalam mesin keuntungan. Dan di sana, di ruang mewah itu, janji yang ia buat kepada rekan-rekannya dilanggar dengan cara yang paling keji. Keheningan itu bukanlah keraguan, itu adalah sumpah yang ditegaskan kembali di dalam jiwanya. Arya Wijaya, di sisi lain, menafsirkan jeda itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Di dunianya yang penuh dengan tindakan cepat dan hasil instan, keheningan identik dengan kelemahan, dengan ketidakmampuan. Ia melihat di wajah tenang Pak Budi konfirmasi dari keyakinannya sendiri. Orang tua itu adalah peninggalan, fosil dari era usang yang tidak memiliki tempat dalam visinya tentang masa depan. Senyum superioritas terbentuk di bibirnya. Ia merasa seperti seorang jenius, seorang ahli strategi yang baru saja melakukan skakmat. Ia telah mempermalukan simbol masa lalu, membuktikan ketidakrelevansiannya, dan sekarang ia memiliki jalan bebas untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengimplementasikan proyek revolusionernya. Ketidaksabaran mulai menguasai kepuasannya. Ia ingin segera menyelesaikan ini, meresmikan pemungutan suara, dan pergi merayakan dengan direktur lain dimulainya era keemasan baru untuk Nusantara Kopi Jaya. Dengan desahan bosan yang teatrikal, Arya merapikan dasi sutranya dan mencondongkan tubuh ke mikrofon di tengah meja. Ia memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri pertunjukan dan memberikan pukulan terakhir. Suaranya terdengar keras dan jelas, syarat dengan otoritas yang ia anggap tak terbantahkan. Ia berkata, berbicara kepada semua orang, tetapi dengan tatapan terpaku pada Pak Budi. Baiklah, tampaknya kompleksitas masalah ini benar-benar di luar pemahaman beberapa orang. Ketiadaan keberatan yang berdasar sudah cukup membuktikan. Saya rasa kita bisa menganggap ini sebagai persetujuan diam-diam. Ia berhenti sejenak, menikmati kekuatan saat itu. Kalimat itu adalah kesalahan fatalnya. Dengan menyamakan keheningan Pak Budi dengan persetujuan, ia tidak hanya tidak menghormatinya, tetapi juga meremehkan kedalaman akar yang ia coba potong. Ia menyalakan sumbu tanpa tahu bahwa ia sedang duduk di atas tong mesiu. Segera setelah pernyataannya, Arya mengambil pena perak yang ada di depannya. Gerakan itu disengaja, teatrikal. Ia membuka tutup pena dengan bunyi klik yang terdengar dan menempatkannya di atas notulen rapat. Terbuka di halaman yang akan meresmikan persetujuan proyek Omega. Mari kita resmikan, tanyanya secara retoris dengan senyum kemenangan. Tindakan itu adalah titik akhir, tanda tangan yang akan menyegel nasib perusahaan dan ribuan petani kecil. Bagi para eksekutif, bunyi klik pena itu adalah suara kemenangan, tanda bahwa masa depan yang sangat mereka inginkan telah tiba. Mereka bersantai di kursi mereka, beberapa sudah saling berjabat tangan diam-diam di bawah meja.
Ketegangan tampaknya telah sirna, digantikan oleh suasana perayaan yang tertahan. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketegangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tepat pada saat itu, dengan ujung pena Arya hanya beberapa milimeter dari kertas, Pak Budi bergerak. Bukan gerakan yang tiba-tiba atau marah. Itu adalah gerakan yang lambat, penuh pertimbangan, dan penuh makna yang dalam. Ia mengangkat kedua tangannya, telapak tangan terbuka, dan meletakkannya dengan lembut di atas permukaan meja yang dingin dan mengilap. Suaranya hampir tidak terdengar, sentuhan lembut kulit kapalan pada kayu mulia, tetapi efeknya langsung dan menghancurkan kesombongan di ruangan itu. Gerakan sederhana seorang pria yang meletakkan tangannya di atas meja sebelum berbicara itu mengandung otoritas alami yang tak terbantahkan. Itu adalah gerakan seorang patriark, seorang hakim, seorang pendiri yang akan menertibkan rumahnya sendiri. Semua mata, termasuk mata Arya, terpaku pada tangan-tangan itu. Tangan-tangan itu menceritakan sebuah kisah yang tidak dapat diungkapkan oleh spreadsheet keuntungan manapun. Tangan-tangan itu telah menggali tanah, menanam bibit, memangkas cabang, memanen buah, dan membangun sebuah kerajaan biji demi biji. Tangan-tangan itu adalah bukti hidup dari kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Pada saat itu, berbeda dengan pena perak dan jam tangan emas pria lain, tangan Pak Budi menjadi pusat kekuatan di ruangan itu. Tangan-tangan itu adalah pengingat diam dan kuat akan asal-usul sebenarnya dari semua kekayaan itu. Senyum Arya goyah, pena menghentikan gerakannya. Rasa dingin menjalari tulang punggung beberapa direktur yang lebih tua, yang tiba-tiba merasakan ingatan samar, perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Kekuatan di ruangan itu secara halus berpindah tangan. Setelah meletakkan tangannya di atas meja, Pak Budi akhirnya mengangkat wajahnya. Topeng ketenangan telah jatuh, memperlihatkan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan. Matanya, yang sebelumnya merupakan sumur kesabaran, kini menyala dengan api dingin. Ia tidak memandang Arya, sebaliknya, tatapannya menyapu perlahan setiap direktur yang hadir, seperti seorang jenderal yang memeriksa pasukannya sebelum pertempuran yang menentukan. Ia menatap mereka satu persatu, dan di bawah beban tatapan itu, orang-orang yang beberapa menit sebelumnya tertawa dan mengejek kini membuang muka, tiba-tiba merasa malu, seperti anak-anak yang tertangkap basah. Ia membuat mereka ingat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahwa mereka bukan hanya eksekutif, tetapi penjaga warisan, dan bahwa mereka gagal total dalam misi mereka. Titik balik yang akan selamanya mengubah nasib Nusantara Kopi Jaya akan segera dimulai. Momen kebenaran mendekat dan pelajaran yang akan diberikan Pak Budi kepada semua orang akan dikenang selama beberapa generasi. Jika Anda tidak ingin ketinggalan akhir yang berdampak dari kisah keadilan dan kehormatan ini, jadilah bagian dari komunitas kami sekarang juga. Subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menjadi yang pertama tahu kapan kelanjutannya dirilis. Keadilan sedang dalam perjalanan dan Anda tidak akan mau ketinggalan. Pastikan tempat Anda di barisan depan untuk menyaksikan saat kerendahan hati membuat kesombongan bertekuk lutut. Keheningan di ruangan itu akhirnya pecah, tetapi bukan karena ledakan amarah seperti yang diharapkan semua orang. Suara Pak Budi terdengar, dan itu sangat tenang. Suara yang dalam, sedikit serak karena jarang digunakan di lingkungan seperti itu, tetapi syarat dengan gema kebenaran. Suaranya tidak keras, tetapi membelah udara seperti pisau tajam, membungkam bahkan pikiran orang-orang yang hadir. Ia berkata dengan kejelasan dan diksi yang sempurna yang sangat kontras dengan citra petani bodoh yang telah dilukiskan oleh Arya. Satu kata yang membuat dunia Arya mulai runtuh. Ia berkata, "Tunggu." Kata itu sederhana, tetapi diucapkan dengan otoritas sedemikian rupa, sehingga tangan Arya, yang masih memegang pena di atas kertas, membeku seolah tersambar petir. Kebingungan muncul di wajah CEO itu. Ia mengangkat kepalanya, benar-benar terkejut. Ini tidak ada dalam naskahnya. Ia mengharapkan apa saja kecuali ketenangan dan perintah itu. Sejenak, ia kehilangan kata-kata, pikirannya berpacu mencoba memproses interupsi yang tak terduga itu. Siapa orang tua ini yang berani memberinya perintah? Kesombongannya menghalanginya untuk melihat bahaya yang sebenarnya, tetapi sebutir benih keraguan telah ditanamkan di benaknya. Ia mencoba mendapatkan kembali kendali, memaksakan senyum meremehkan. Ia bertanya dengan suara yang sedikit lebih keras dari yang ia maksudkan. "Maaf, apakah Bapak mengatakan sesuatu?" Ia mencoba merendahkannya lagi, memperlakukannya seperti orang tua pikun yang bergumam sendiri. Tapi sudah terlambat. Pak Budi sudah mendapatkan perhatian semua orang di ruangan itu. Mengabaikan sepenuhnya pertanyaan Arya, Pak Budi melanjutkan, tatapannya masih menelusuri wajah para direktur. Kalimat berikutnya bukanlah tuduhan, melainkan pernyataan tenang, hampir seperti seorang guru.
Ia berkata proyek Omega seperti yang dipresentasikan terlihat sangat menguntungkan. Angka-angka yang mengesankan, grafik yang dibuat dengan sangat baik. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Para direktur saling memandang dengan bingung. Apakah itu pujian? Apakah orang tua itu akhirnya menyerah, mengakui keunggulan rencana itu? Arya sedikit rileks, senyum kepuasan kembali ke wajahnya. Ia berpikir bahwa orang tua itu, setelah tindakan pemberontakan kecilnya, hanya akan membuat catatan kecil sebelum menyerah. Ia akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Jeda Pak Budi bersifat strategis. Ia menarik perhatian semua orang, menciptakan ekspektasi. Ia ingin mereka mendengar dengan jelas tidak hanya apa yang akan ia katakan, tetapi juga apa artinya. Mereka ada di sana untuk membahas spreadsheet atau proyeksi keuntungan. Ia ada di sana untuk mengingatkan mereka tentang sesuatu yang telah mereka lupakan. Sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ia bukan lagi korban. Ia telah menjadi konduktor pertemuan itu. Kekuasaan telah berpindah secara diam-diam dan definitif. Suasana di ruangan itu sekarang penuh antisipasi. Apa yang bisa dikatakan oleh orang tua yang tampak begitu salah tempat itu yang akan memiliki relevansi di hadapan angka miliaran dari proyek Omega? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengguncang fondasi perusahaan itu. Kemudian, dengan perhatian penuh dan tak terbatas dari setiap orang di ruangan itu, Pak Budi akhirnya menatap Arya. Kilau di matanya bukan karena kemarahan, tetapi kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan seorang pencipta terhadap makhluknya yang memberontak. Dan ia mengucapkan kalimat yang menjadi lonceng kematian pertama bagi karier Arya Wijaya. Ia berkata dengan suara tenang dan terkendali yang sama. Proyek ini memang mengesankan, tetapi ada satu masalah kecil. Proyek ini ilegal menurut anggaran dasar perusahaan ini. Pernyataan itu jatuh di ruangan seperti bom Henning, meninggalkan jejak keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ilegal? Bagaimana bisa? Arya telah menghabiskan berbulan-bulan dengan tim hukum, memastikan semuanya sesuai. Benih keraguan yang telah ditanam mulai tumbuh seperti gulma di taman kepastian Arya. Rahang CEO itu jatuh. Kata ilegal menghantamnya dengan kekuatan pukulan. Ia tergagap, mencoba merumuskan jawaban, tetapi kata-kata tidak keluar. Ia bergumam, "Illegal? Apa maksud Bapak? Ini tidak masuk akal." Pengacara kami telah meninjau semuanya. Reaksinya adalah penyangkalan dan kemarahan. Gagasan bahwa petani bodoh itu bisa tahu lebih banyak tentang anggaran dasar perusahaan daripada tim hukumnya yang mahal, sungguh tidak terbayangkan. Tetapi kepercayaan dalam suara Pak Budi sangat membingungkan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Ia berbicara seperti seseorang yang tidak mengungkapkan pendapat, tetapi menyatakan fakta yang tidak dapat diubah, sebuah kebenaran yang tertulis di batu. Kepanikan mulai menyebar di antara para direktur lainnya. Kata ilegal memiliki kekuatan yang menakutkan di dunia korporat. Mereka memandang Arya, mengharapkan jawaban yang tegas, sanggahan yang akan menempatkan orang tua itu di tempatnya. Tetapi ketika melihat kebingungan dan kemarahan yang tidak terkendali di wajah pemimpin mereka mulai merasa takut. Bagaimana jika orang tua itu benar? Bagaimana jika mereka akan menyetujui sesuatu yang bisa membuat mereka kehilangan jabatan, reputasi, bahkan mungkin kebebasan mereka? Aliansi di sekitar Arya mulai retak pada saat itu juga. Keraguan, sekali ditanam, tumbuh dengan cepat, meracuni suasana perayaan. Pak Budi tetap diam, membiarkan beban kata-katanya meresap sepenuhnya. Ia mengamati kekacauan yang diciptakan oleh pernyataan sederhananya. Ia melihat kepanikan di mata orang-orang yang beberapa menit sebelumnya mengejeknya. Ia melihat kesombongan Arya berubah menjadi keputusasaan. Imut ini nasrasan kesenangan dalam hal itu, hanya kesedihan yang mendalam. Ia tidak ingin berada di sana, tidak ingin harus melakukan ini. Tetapi mereka tidak memberinya pilihan. Mereka telah memaksa tangan sang pendiri, dan sekarang ia harus mengingatkan mereka dengan cara yang paling keras tentang siapa dirinya dan hukum apa yang mengatur rumah itu. Benih keraguan sekarang menjadi pohon kepanikan. Pernyataan Pak Budi, proyek ini ilegal menurut anggaran dasar perusahaan ini, menggantung di udara, tak terbantahkan dalam kesederhanaannya dan menakutkan dalam implikasinya. Arya lumpuh, pikirannya berlari mencari jawaban, celah dalam logika orang tua itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana pria ini bisa tahu detail seperti itu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan masa depan proyek Omega, tetapi akan mengungkapkan kebenaran yang begitu mengejutkan, sehingga akan membuat semua orang di ruangan itu memikirkan kembali semua yang mereka ketahui tentang kekuasaan, rasa hormatnya dan tentang petani sederhana yang duduk di ujung meja. Titik balik telah tiba dan ceritanya tidak akan pernah sama lagi. Kata ilegal menggantung di udara ruang rapat seperti vonis mati. Arya Wijaya, dengan wajah pucat dan bibir bergetar,
mati-matian mencoba menemukan cacat dalam pernyataan Pak Budi, celah dalam logikanya. Ia akhirnya berhasil mengartikulasikan sebuah jawaban. Suaranya campuran menyedihkan antara amarah dan ketidakpercayaan. Ia berkata, hampir berteriak, bahwa itu adalah gertakan, kegilaan, bahwa Departemen Hukum Nusantara Kopi Jaya adalah yang terbaik di negara ini dan tidak akan pernah melewatkan detail sepenting itu. Ia menuduh Pak Budi sebagai orang tua pikun mencoba menghalangi kemajuan dengan kebohongan dan khayalan. Tapi ketenangan Pak Budi adalah tembok yang tak tergoyahkan, di mana histeria Arya pecah menjadi ombak tak berguna. Petani tua itu tidak berubah. Ia hanya menunggu CEO itu menyelesaikan pidato putus asanya, membiarkannya semakin tenggelam dalam kepanikannya sendiri. Ketika keheningan kembali, bahkan lebih berat dari sebelumnya, Pak Budi berbicara lagi. Suaranya setenang seorang guru yang menjelaskan pelajaran mendasar. Ia berkata, berbicara kepada semua orang di meja, bahwa Arya benar untuk mempercayai pengacaranya, karena mereka memang sangat kompeten. Namun, mereka mungkin tidak memperhatikan satu detail, sebuah klausa yang tidak dapat diubah, yang ditambahkan ke anggaran dasar asli Koperasi Benih Perkasa, jauh sebelum menjadi raksasa Nusantara Kopi Jaya. Sebuah klausa yang Pak Budi, pastikan tidak akan pernah dihapus. Ia kemudian mulai membacakan dari ingatan dengan presisi bedah yang membuat tulang punggung semua yang hadir merinding, isi dari aturan yang terlupakan itu. Ia seolah sedang membaca dokumen tak terlihat di depannya. Ingatannya utuh dan setajam pisau. Ia menjelaskan bahwa pasal 5 ayat 3 dari anggaran dasar perusahaan dikenal sebagai klausa tanah. Ia menceritakan bagaimana pada pendirian koperasi, ia dan para petani kecil lainnya membuat perjanjian darah. Mereka bersumpah bahwa organisasi akan selalu ada untuk melindungi orang desa, bukan untuk mengeksploitasinya. Klausa itu, oleh karena itu, secara kategoris melarang direksi menyetujui proyek apapun yang, untuk meningkatkan keuntungan, menyiratkan penggantian paksa tanaman tradisional para anggota koperasi, atau yang menciptakan ketergantungan pada satu pemasok input, melindungi mereka dari monopoli. Proyek Omega tidak hanya melanggar, tetapi memusnahkan semangat dan isi klausa itu. Itu adalah definisi pasti dari pengkhianatan yang telah dihindari oleh para pendiri. Saat Pak Budi berbicara, salah satu direktur yang lebih tua, seorang pria bernama Hartono, yang telah berada di perusahaan selama lebih dari 30 tahun, mulai memucat. Ia samar-samar ingat pernah mendengar cerita tentang klausa itu, legenda tentang pendiri idealis yang menempatkan petani di atas keuntungan. Ia, seperti yang lainnya, percaya bahwa itu hanyalah cerita rakyat, sebuah kisah indah untuk pemasaran perusahaan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tabletnya dan mengakses arsip internal, mencari dokumen pendirian asli koperasi. Para direktur lain melihat tindakan Pak Hartono, melakukan hal yang sama. Suara jari-jari yang mengetik dengan panik di keyboard virtual adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Sebuah pencarian putus asa akan kebenaran yang sedang diungkap di depan mata mereka. Arya Wijaya menyaksikan adegan itu dengan kengerian yang semakin menjadi. Ia berteriak bahwa itu tidak relevan, bahwa anggaran dasar lama bisa diubah, bahwa keputusan mayoritas dewan adalah yang berdaulat. Saat itulah Pak Budi melancarkan pukulan kedua, bahkan lebih dahsyat dari yang pertama. Ia berkata dengan ketenangan mematikan yang sama, bahwa klausa tanah memiliki perlindungan tambahan. Klausa itu hanya dapat diubah atau dicabut dengan suara bulat dari semua anggota dewan pendiri asli yang masih hidup atau ahli waris langsung mereka. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang tahu bahwa sebagian besar pendiri sudah meninggal, dan anak-anak mereka telah menjual saham mereka sejak lama. Pertanyaan yang menggantung di udara, di benak semua orang, adalah sama. Bagaimana petani tua itu bisa tahu semua itu dengan begitu pasti? Saat itulah Direktur Hartono menemukan dokumen itu. Matanya membelalak dan suara kaget keluar dari bibirnya. Ia mengangkat wajahnya dari tablet, tatapannya terpaku pada Pak Budi. Ekspresi hormat dan ketakutan menguasai wajahnya. Ia berkata dengan suara tercekat bahwa itu benar. Pasal 5 ayat 3 ada di sana persis seperti yang dibacakan oleh orang tua itu, dan perlindungan kebulatan suara juga ada. Ia kemudian melihat daftar pendiri di akhir dokumen, nama-nama yang hanya menjadi legenda bagi generasi baru. Dan di puncak daftar, dengan judul Presiden Pertama dan Penggagas, ada sebuah nama yang membuat jantung Arya berhenti berdetak. Nama itu adalah Budi Santoso. Guncangan di ruangan itu seperti gelombang kekuatan, meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan semua yang hadir. Teka-teki itu akhirnya terpecahkan. Petani tua yang rendah hati, perwakilan petani, pria yang mereka ejek dan remehkan, adalah legenda hidup. Itu bukan rintangan, ia adalah fondasi.
Arya Wijaya merasakan tanah hilang di bawah kakinya. Pikirannya menolak untuk menerima kenyataan. Ia bergumam tak percaya bahwa itu tidak mungkin, bahwa Budi Santoso telah pensiun puluhan tahun yang lalu, bahwa ia hidup menyendiri di perkebunannya dan tidak lagi memiliki kekuasaan apapun. Ia berpegangan pada sisa-sisa terakhir dunianya yang hancur di sekelilingnya. Pak Budi kemudian memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri keraguan apapun. Ia berdiri, dan sosok sederhananya tampak tumbuh, memenuhi ruangan dengan otoritas yang tidak bisa diberikan oleh setelan jas mahal manapun. Ia berkata, suaranya sekarang bergema dengan kekuatan tak terbantahkan seorang raja yang merebut kembali takhtanya. Saya memang mundur dari kursi kepresidenan, Arya, tetapi saya tidak pernah mundur dari perusahaan saya. Ia kemudian mengungkapkan kebenaran terakhir, potongan yang hilang untuk melengkapi pemusnahan Arya. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia tidak pernah menjual satu saham pun. Sebaliknya, ia menggunakan dividen untuk diam-diam membeli saham mitra lain yang telah pergi. Ia menyimpulkan, menatap langsung ke mata CEO yang ketakutan, saya bukan hanya seorang pendiri, saya adalah pemegang saham mayoritas anonim perusahaan ini dengan 62% modal. Pengungkapan itu jatuh seperti bom atom, 62%. Angka itu begitu tidak masuk akal, begitu luar biasa sehingga membuat semua orang terkesiap. Pria yang mereka hina bukan hanya tokoh sejarah. Ia, pada dasarnya, adalah pemilik mutlak dari segalanya. Pemilik pekerjaan mereka, gaji mereka, masa depan mereka. Karier Arya Wijaya tidak hanya berisiko, kariernya telah berakhir. Keheningan yang menyusul adalah keheningan kematian, keheningan akhir sebuah era. Para direktur yang sebelumnya mendukung pemimpin mereka secara buta, sekarang memandangnya dengan jijik, seolah-olah ia adalah orang bodoh yang tidak bertanggung jawab yang telah memancing kemarahan dewa yang tertidur. Mereka menjauh darinya secara fisik dan metaforis, mencoba menyelamatkan diri dari kapal karam yang telah ia sebabkan. Arya jatuh terduduk di kursinya, kesombongannya akhirnya hancur, digantikan oleh keputusasaan yang kosong. Ia tidak lagi memiliki argumen, tidak lagi memiliki kekuasaan, tidak lagi memiliki apa-apa. Ia adalah raja yang digulingkan, seorang kaisar telanjang. Ia hanya menatap petani tua itu, pria yang ia coba hancurkan, dan melihat di matanya bukan kemarahan atau kemenangan, tetapi kesedihan yang mendalam. Pak Budi tidak bahagia. Ia hanya merasakan sakit melihat apa yang telah terjadi pada ciptaannya. Sakit karena harus campur tangan secara drastis untuk menyelamatkan jiwa warisannya. Kemenangan baginya terasa pahit seperti kegagalan. Kegagalan karena tidak berhasil menularkan nilai-nilainya kepada generasi baru yang ia tempatkan di tampuk kekuasaan. Pak Budi kemudian mulai berjalan. Langkahnya yang lambat dan mantap bergema di ruangan yang sunyi. Ia mengelilingi meja panjang, melewati setiap direktur yang menundukkan kepala saat ia lewat seperti rakyat di hadapan penguasa mereka. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai kepala meja, tempat kehormatan, tempat kekuasaan yang diduduki Arya beberapa menit sebelumnya. Ia tidak duduk, ia tetap berdiri di samping kursi kosong dan memandang semua orang. Inilah pusatnya untuk pelajaran terakhir, saatnya untuk menuai keadilan, saatnya untuk memulihkan ketertiban di dunia yang telah ia ciptakan. Ia mulai berbicara, dan kata-katanya sederhana, tetapi syarat dengan kebijaksanaan yang tidak dapat diajarkan oleh gelar MBA manapun. Ia berkata bahwa kesalahan terbesar Arya bukanlah proyek Omega itu sendiri, tetapi filosofinya. Ia menjelaskan bahwa Arya melihat Nusantara Kopi Jaya sebagai mesin penghasil uang, padahal sebenarnya itu adalah komunitas manusia. Ia mengatakan bahwa kepercayaan seorang petani kecil, keringat seorang pekerja ladang, kualitas biji yang dipanen dengan cinta adalah aset paling berharga perusahaan, dan itu tidak muncul di spreadsheet keuntungan manapun. Ia berkata bahwa keserakahan Arya telah membuatnya buta terhadap apa yang benar-benar penting. Dan seorang pria buta tidak bisa memimpin orang lain di jalan yang benar. Suara Pak Budi adalah suara tanah itu sendiri, kuno dan bijaksana. Ia berkata bahwa kekuatan sejati sebuah pohon tidak terletak pada cabang-cabangnya yang tertinggi, yang pamer ke langit, tetapi pada akarnya, yang diam-diam mencengkeram tanah dan memberinya makan. Ia berkata bahwa Arya, dalam keinginannya untuk tumbuh cepat, mencoba memotong akar Nusantara Kopi Jaya, dan dengan melakukan itu, mengutuk seluruh pohon untuk mati. Setiap kata adalah paku di peti mati karier CEO muda itu. Para direktur lain mendengarkan dalam keheningan penuh hormat, menyerap pelajaran itu, akhirnya memahami kedalaman kesalahan mereka sendiri karena mengikuti pemimpin tanpa jiwa secara buta. Setelah menjelaskan filosofi yang seharusnya memandu perusahaan, Pak Budi akhirnya berbicara kepada Arya. Ia tidak meninggikan suaranya, ia tidak menghinanya.
Ia mengucapkan kalimat itu dengan ketenangan seorang hakim yang menerapkan hukum yang tak terhindarkan. Ia berkata, seorang pria yang tidak menghormati akar tidak pantas memetik buahnya. Anda tidak mengerti bisnis kami, Arya. Anda tidak mengerti orang-orang kami. Dan, oleh karena itu, Anda tidak bisa lagi menjadi bagian dari rumah ini. Ia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan dengan kesederhanaan yang menghancurkan. Anggap diri Anda dipecat, berlaku segera. Kalimat itu diucapkan tanpa kemarahan. Adalah yang paling kuat dan definitif dari seluruh pertemuan. Kekuatan sejati ada di dalam akar, dalam kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap sejarah kita. Jika perjalanan keadilan dan kehormatan ini menyentuh hati Anda dan memberi Anda pelajaran berharga, jangan simpan pesan ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda, dengan semua orang yang perlu diingatkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bantu sebarkan pelajaran Pak Budi agar dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menghargai asal-usul mereka dan memperlakukan semua orang dengan martabat yang pantas mereka dapatkan. Jadilah Anda juga benih kebaikan. Sebarkan pesan ini. Setelah pemecatan itu, Pak Budi berbalik ke seluruh dewan, yang wajahnya menunjukkan campuran antara ketakutan dan kelegaan. Ia memandang mereka dengan tegas, tetapi juga dengan sedikit harapan. Ia berkata bahwa rapat telah selesai, tetapi pekerjaan membangun kembali baru saja dimulai. Yorara kemudian memanggil mereka untuk rapat baru, tetapi tidak di sana, di menara kaca itu. Ia membawa mobil mereka untuk keesokan harinya, pukul 7 pagi, di perkebunannya. Ia berkata ia ingin mereka mencium bau tanah, melihat matahari terbit di atas kebun kopi, minum kopi sungguhan, yang baru diseduh. Ia ingin mereka mengingat dari mana semuanya dimulai, agar mereka bisa memutuskan bersama kemana mereka akan pergi selanjutnya. Sebelum pergi, Pak Budi berjalan ke mesin kopi kapsul. Yecut mengambil salah satu kapsul kecil dari plastik dan aluminium, memandangnya dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, seolah-olah ia sedang melihat simbol dari semua yang salah dan memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Itu adalah gerakan diam tetapi mengatakan segalanya. Ia membawa serta bukti penyimpangan, simbol jiwa yang telah hilang, dan yang sekarang ia bertekad untuk menemukannya kembali. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, hanya membelakangi ruang mewah itu dan orang-orang yang telah kehilangan arah. Ia berjalan menuju pintu, langkahnya lambat dan mantap. Saat melewati Arya yang masih duduk, lumpuh, seorang pria yang hancur, Pak Budi tidak menatapnya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pelajaran telah diberikan, keadilan telah ditegakkan. Ia membuka pintu dan pergi, meninggalkan keheningan yang syarat dengan refleksi dan penyesalan. Ia sejenak melihat ke belakang. Tempatnya bukan di sana, di dunia penampilan dan angka-angka dingin itu. Tempatnya adalah di mana jantung perusahaan masih berdetak, di tanah yang subur, di bawah matahari pagi. Saat keluar dari lift dan melintasi lobi marmer, Pak Budi bukan lagi petani sederhana dan salah tempat yang tiba beberapa jam sebelumnya. Ia masih mengenakan pakaian sederhana yang sama, sepatu bot usang yang sama, tetapi sekarang para satpam dan resepsionis memandangnya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di lantai atas, tetapi mereka merasakan aura kekuasaan dan otoritas yang terpancar darinya. Mereka melihat untuk pertama kalinya bukan pakaiannya, tetapi prianya. Mereka melihat raja yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Saat berjalan di trotoar jalan yang ramai, di tengah kebisingan kota besar, Pak Budi merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak mencari konfrontasi itu, tetapi ia tidak lari darinya. Ia memenuhi janji yang ia buat kepada ayahnya dan rekan-rekannya. Ia melindungi warisannya. Ia memandang ke cakrawala, di luar gedung-gedung abu-abu, dan dalam benaknya ia sudah melihat hijaunya kebun kopinya, istana sejati di mana seorang raja akhirnya bisa beristirahat. Panen hari itu bukanlah kopi, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, panen keadilan, dan itu melimpah. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.